Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 7? Semoga sehat dan bersama keluarga di rumah kalian berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, Ibu akan perkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Nama Ibu Listiana. Kalian cukup panggil Ibu Ina. Di kelas 7, Ibu mengajar mata pelajaran IPS untuk kelas H, I, dan J. Pertama, Ibu ucapkan selamat datang untuk anak-anakku kelas 7 HIJ di SMP Negeri 1 Sumedang, sekolah pilihan hatinya. Mudah-mudahan kalian betah bersekolah di SMP 1 Sumedang. Walaupun untuk pembelajaran di semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 kalian belajar dari rumah, mudah-mudahan itu tidak menyurutkan semangat kalian untuk tetap belajar. Baik anak-anakku, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan terlebih dahulu tentang mata pelajaran IPS, materi dan penilaiannya. IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan mata pelajaran yang terdiri dari 4 rumpun. Ada geografi, ada sosiologi, ada ekonomi, dan sejarah. Belajar IPS, kadangkala kalian selalu mengatakan, suka susah, banyak hafalan, jadi bikin kita bete, bosen. Sesungguhnya belajar IPS tidak seperti itu. Bukan hanya untuk menghafal, tetapi nanti kalian bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebetulnya yang menghafal itu seluruh mata pelajaran pun harus demikian. Bukan dihafal-hafalkan, tetapi yang ada kalian harus rajin membaca, kemudian memahaminya. Nah, belajar IPS bersama Ibu harapkan kalian punya prinsip IFES. I-nya kalian mesti ikhlas, F-nya kalian itu mesti fokus tapi fun, dan E-nya kalian tetap enjoy, serta S-nya kalian harus punya semangat. Nah, jadi belajar IPS harus IFES ya, harus ikhlas, harus fokus, harus fun, harus enjoy, harus semangat, seperti itu. Nah, belajar IPS yang Ibu harapkan kalian nanti akan menjadi insan yang taat akan Tuhan. Kemudian kalian mampu mengenal diri kalian sendiri bersama lingkungan. Kalian akan menjadi orang yang patuh terhadap aturan keluarga, aturan di masyarakat dan negara. Kalian harus menjadi warga negara yang baik dan dapat bekerja sama dengan masyarakat di dunia luar. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang materi IPS yang akan kita pelajari selama semester 1 ini. Perhatikan dalam PowerPoint yang akan Ibu tayangkan. Tolong simak baik-baik ya. Untuk materi IPS kelas 7 di semester ganjil akan dipelajari 2 tema. Tema yang pertama yaitu mengenai manusia, tempat, dan lingkungan. Dalam tema ini terbagi menjadi 3 subtema. Subtema yang pertama akan mempelajari ruang dan interaksi antar ruang serta letak dan luas Indonesia. Di subtema yang kedua yaitu potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia serta keadaan alam di Indonesia. Dan subtema yang ketiga yaitu dinamika penduduk Indonesia dan perubahan akibat interaksi antar ruang. Jadi, untuk kelas 7, belajar IPS tema pertama kita akan lebih mengenal kepada negara kita, Indonesia. Selanjutnya, untuk tema yang kedua, kita akan mempelajari tema yang kedua mengenai interaksi sosial dan lembaga sosial. Dalam tema 2 ini terdapat 3 subtema. Yang pertama, interaksi sosial mulai dari pengertian, syarat dan bentuk interaksi sosial.
Subtema yang kedua mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial, dan subtema yang ketiga mengenai lembaga sosial. Sehingga untuk kelas 7 di tema yang kedua, kita akan belajar mengenai kehidupan masyarakat dalam berinteraksi serta lembaga-lembaga yang mengatur untuk keselarasan hidupnya. Selanjutnya mengenai penilaian. Berdasarkan kurikulum 2013, penilaian itu dilihat dari 3 aspek. Dari aspek pengetahuan, keterampilan, dan aspek sikap. Ada kriteria penilaian yang ditetapkan oleh pelajaran IPS. Yang pertama, presensi kehadiran atau absen. Karena hal ini termasuk ke dalam nilai sikap. Bagaimana kalian setiap pelajarannya selalu mengikuti dengan baik dan tepat waktu. Kedua, yaitu penugasan baik secara individu maupun kelompok. Penugasan ini termasuk nilai keterampilan. Dan ketepatan waktu saat mengumpulkan tugas ini jelas akan diperhitungkan. Ketiga, yaitu penilaian harian. Penilaian ini termasuk ke dalam nilai pengetahuan, karena di penilaian harian sama dengan kalian mengerjakan soal-soal atau tes atau ulangan harian. Keempat, penilaian tengah semester atau PTS. Ini juga masih termasuk ke dalam nilai pengetahuan. Sekitar bulan September biasanya akan dilaksanakan PTS. Jadi harap dipersiapkan sebaik mungkin. Kelima, terdapat penilaian akhir semester atau PAS. Penilaian akhir semester ini pun termasuk ke dalam nilai pengetahuan. Penilaian PAS akan dilaksanakan pada bulan Desember. Silahkan persiapkan diri sebaik mungkin agar nanti nilai-nilai yang diraih sesuai dengan apa yang didoakan, apa yang diperjuangkan. Dan nilai dikatakan tuntas apabila mencapai KKM 72 minimalnya. Maksimalnya silahkan kalian berusaha sampai nilai 100. Terima kasih. Nah, anak-anak, itulah materi IPS untuk semester ganjil ini. Kita hanya ada 2 tema ya. Dan itu juga mengenai penilaiannya. Ibu harapkan kalian tetap berada di dalam rumah. Lakukan pembelajaran walau di rumah saja dengan sepenuh hati. Insya Allah, Ibu akan mengajar sepenuh hati Ibu sesuai kemampuan Ibu untuk kalian. Oleh karena itu, Ibu membuka komunikasi kepada kalian. Silahkan nanti kalian kalau ada yang akan ditanyakan, merasa kesulitan, menghubungi Ibu melalui WA berikut ini. Ini nomor WA Ibu 081220748842, atau kalian boleh menghubungi Ibu di Facebook ada Listiana Ina, atau kalian juga bisa menghubungi Ibu di IG ada Listiana_Ina. Nah, karena belajar dari rumah, maka nanti Ibu akan melakukannya melalui video yang akan Ibu upload ke YouTube. Tolong jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya. Itu Ibu juga akan menayangkan berita atau film-film pendek yang akan Ibu kirim melalui video di WhatsApp grup kelasnya atau ke Google Classroom. Kemudian Ibu pun akan melakukan live IG, Zoom atau Skype apabila kita dibutuhkan untuk berkomunikasi lebih lanjut. Anak-anakku, belajar dari rumah
ibu tetap tekankan untuk kalian selalu semangat dan mintalah orang tuamu untuk tetap mendampingi. Nak, di rumah saja tolong jaga kesehatannya, dan kalian pun tolong tetap panjatkan doa agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kalian nanti dapat lagi bersekolah seperti biasanya, belajar bersama bapak dan ibu guru, serta memiliki pengalaman-pengalaman bermain bersama teman. Rupanya cukup sekian perkenalan dari ibu. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Insya Allah nanti kita akan berjumpa kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Hatur nuhun pisan. Jazakallahu khairan katsiro. Thank you very much. Danke, syukria, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.